Heran kenapa unit outdoor AC di rumah berisik banget? Kalau dilihat sekilas kayaknya berfungsi dengan baik, tapi dari mana asal suara tersebut? Welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, suara berisik geter yang bikin telinga jadi nggak nyaman, apalagi kalau kamu menaruh AC khususnya unit outdoor itu hanya dinding yang bersebelah dengan kamar, yang bener-bener dinding luar itu outdoor, di dalamnya indoor. Itu suara outdoor bakal kedengaran, belum lagi ya bikin malu aja kedengarannya oleh tetangga. Suara outdoor AC yang berisik, disangka mungkin rusak kali ya. Nah, perkara unit outdoor yang berisik itu sebenarnya ada banyak faktornya ya. Salah satunya yang sudah pernah dibahas di video ini soal AC inverter yang berisik banget di awal, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Selain itu juga ada penyebab lain kenapa unit outdoor berisik. Biasanya bunyinya itu kayak bunyi bergetar ya. Dari mana sih asalnya? Ya, sebenarnya asalnya dari mana ini dari dua komponen utama unit outdoor. Apa itu? Yaitu kompresor dan satunya lagi fan atau kipasnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan coba pretelin dulu dari luarnya sebelum langsung menilai, menjudge kalau ya kompresornya bermasalah atau mungkin kipasnya bermasalah. Yang pertama adalah dari baut mounting. Apa yang nyebutnya ya, baut dudukan atau tatakan. Biasanya kan unit outdoor itu dipasang di siku-siku ya, besi siku itu tatakan dari unit outdoor. Biasanya itu juga nempel ke dinding, biasanya dibor sampai ke dalam, dipasang di baut. Nah, unit outdoor itu biasanya ditaruh di atasnya, di atas dua siku tadi atau sepasang siku tadi, dan biasanya disambung atau disatukan dengan baut. Nah, itu mungkin saja baut tersebut ada yang longgar, baut dudukannya itu yang longgar. Itu kamu coba sentil-sentil, kamu goyangin atau kamu pegang. Kalau misalkan benar itu masalahnya, bisa kamu kencangkan ya. Tinggal ambil aja kunci yang sesuai, tinggal kamu kencangkan baut dari dudukan outdoor AC. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua bisa dari baut yang ada di body outdoor itu yang mungkin saja longgar atau bahkan sampai hilang. Ya, kalau longgar bisa kamu cek setiap baut di body outdoor itu, di casingnya tuh, cekin satu persatu. Dipegang, digoyangin apakah benar dia bergerak, bergoyang. Kalau misalnya benar goyang, itu bisa kamu kencangkan dengan obeng. Atau misalkan ada yang hilang, biasanya mungkin sebelumnya pernah servis AC, teknisi lupa masang kembali, ada baut yang kelupaan, itu bisa aja membuat body AC itu bergetar. Karena getaran dari kompresor, dia juga bergetar dan saling bertempelan dengan body yang lain, itu menghasilkan getaran dan ujung-ujungnya suara berisik. Kamu cek apakah ada baut yang longgar di body, apakah ada baut yang hilang. Kalau ada yang longgar bisa kamu kencangkan, kalau ada yang hilang bisa kamu ganti. Yang ketiga itu bisa dari penutup kipas outdoor. Ya, biasanya kan di unit outdoor itu ada penutupnya ya di bagian kipas. Kalau di AC outdoor admin ini yang Daikin itu penutupnya itu dari plastik. Ini ada garis-garis horizontalnya. Itu kan biasanya kalau misalkan kita mau cuci AC itu biasanya dibuka. Nah, karena bahannya itu dari plastik, yang kena panas, kena hujan, akhirnya kayak garing ya. Apalagi dipakai bertahun-tahun bisa aja patah itu sebenarnya. Nah, itu kalau misalkan dibuka tutup, nggak rapi pemasangannya, atau mungkin karena sudah umurnya, biasanya itu akan bisa mengakibatkan suara getaran. Karena ya, semburan angin dari fan atau kipas outdoor, belum lagi getaran dari kompresor, itu bisa membuat yang penutup atau apa yang nyebutnya mesh, atau bukan mesh ya, tapi penutup dari kipas outdoor itu juga ikut bergetar dan menghasilkan suara getaran yang berisik. Itu kamu cek juga apakah benar ada yang kendor atau ada yang sampai yang patah penguncinya. Itu bisa kamu perbaiki atau kamu ganti dengan yang baru. Yang keempat, bisa jadi karena pipa kompresor yang ada di dalam. Setelah kamu coba amati ya bagian luarnya, kamu buka bagian dalam menggunakan obeng, kamu cek apakah ada pipa dari kompresor yang bersenggolan dengan body.
body atau casing dari unit outdoor itu sendiri. Ini misalkan pipanya, pipa kompresor, adakah yang bersenggolan seperti ini atau berdekatan banget? Atau bahkan sampai yang apa ya, kayak isolator atau busanya itu ada yang sampai mungkin hilang, atau mungkin ada pipa yang bersentuhan seperti ini dengan body, itu bisa mengakibatkan juga suara getaran. Karena ya kompresor tadi bergetar, getarannya nyambung ke pipa dan dekat dengan body, sama-sama metal bersentuhan seperti ini, berulang-ulang dia akan menghasilkan suara. Tinggal kamu cek apakah pipa kompresor di dalam itu bersenggolan nggak dengan body. Kalau bersenggolan, coba kamu kasih peredam semisal busa di tengahnya, atau kamu rapikan supaya dia nggak bersenggolan antara pipa kompresor dengan body. Yang kelima adalah karena mounting atau dudukan dari kompresor itu yang sudah kemakan usia ya, bisa juga getas, mungkin juga sudah nggak lagi main karetnya, sehingga ketika kompresor bekerja, itu kan berputar di dalamnya, itu kan menghasilkan getaran, itu nggak bisa diredam dengan baik oleh kaki-kakinya itu, kaki peredamnya itu. Nah, ini solusinya adalah dengan mengganti karetnya itu. Ini jualan karetnya sudah ada di toko online, atau kalau kamu nggak mau repot bisa panggil teknisi untuk mengganti dari karet dudukan kompresor. Ada di dalam, biasanya jumlahnya ada 3 atau 4 ya. Tinggal kamu cek aja. Harganya murah sebenarnya karetnya, tapi pemasangannya ini kalau nggak rapi bisa aja merusak kompresor. Jadi ya lebih baik sih panggil teknisi, kecuali kalau kamu memang sudah paham dengan resikonya. Yang keenam, kita beralih ke bagian kipas ya, khususnya untuk di bagian blade atau bagian kipasnya itu. Nah, itu cek apakah salah satu dari sisi blade atau bilah dari kipas itu utuh, nggak ada yang patah atau retak atau lepas. Karena yang namanya fan blade atau bilah kipas itu kan berputar. Itu putarannya harus seimbang. Nah, kalau misalkan ada ujung bagian dari fan blade tersebut atau bilah kipas tersebut ada yang gompel karena ya kemakan usia, kena panas, kena hujan, itu bisa aja retak, mungkin ada ketabrak sesuatu dengan serangga, mungkin bisa aja membuat putarannya itu nggak seimbang dan ujung-ujungnya menimbulkan suara bising, suara getaran. Dan ini sebenarnya akan berkaitan dengan umur dari motor atau dinamo dari kipas outdoor itu. Jadi ya kamu cek ujung-ujung dari fan blade atau bilah kipas itu ada nggak yang retak, patah, atau sampai yang nggak utuh lagi, nggak rapi, nggak seimbang antara kanan dengan kiri. Biasanya bilah untuk outdoor ini ada yang 3 bilah, ada yang 2 bilah ya, kamu cek. Kemudian juga kamu cek di bilah ini apakah ada serangga yang bikin sarang. Misalkan ngengat ya, biasanya yang bikin sarangnya itu dari tanah. Itu biasanya ada aja yang nempel terkadang di bilah kipas. Nah, kalau misalkan dia nempelnya itu di salah satu bilah, ya walaupun mau di 2 bilah pun sama aja sebenarnya. Misalkan dia nempel di salah satu bilah, itu membuat bilah kipas itu jadi nggak seimbang. Jadi ada yang berat, ada yang ringan, dan itu kalau berputar ujung-ujungnya dia akan terbebani, menimbulkan suara, dan tentunya akan suara itu, suara bisingnya akan kedengaran, suara getarannya, dan akan kembali lagi ke motor tadi, motornya kipas outdoor. Jadi kamu cek bilahnya itu apakah ada yang retak, apakah ada serangga yang bikin sarang di situ. Yang ketujuh, kamu cek di bagian ini nih, bracket dari kapasitor, atau kalau kamu pakai yang inverter, cek di bagian modulnya itu apakah benar-benar terpasang dengan kuat. Karena modul kapasitor itu kan case-nya dari metal ya. Itu terkadang karena sering mungkin kena getaran dari kompresor, ada aja terkadang dia kayak oblak sehingga bergoyang seperti ini, dan itu akan sedikit banyak mungkin aja bersenggolan dengan komponen lain, atau itu dari casingnya, casing dari atau body dari outdoor, atau dia menghantam pipa dari kompresor. Ya pastikan itu kapasitor benar-benar kekunci dengan baik di mounting bracketnya itu, atau mungkin kalau untuk yang AC inverter dia kan modul, pastikan modulnya itu benar-benar terkunci, bautnya itu kencang, kedudukan modul supaya nggak ada muncul suara getaran yang berisik tadi. Itu kalau dibiarkan untuk yang kapasitor, kalau terus-terusan menghantam casing atau pipa bisa mengakibatkan kerusakan ya. Jadi walaupun ini hanya kayak kedengarannya untuk memperbaiki getaran aja, tapi kalau misalnya kapasitornya yang kena ya bisa rusak dan harus diganti. Yang kedelapan adalah soal kompresornya itu sendiri. Apakah kompresornya ini memang sudah nggak normal lagi ya?
dalam artian ya sudah berumur dan memang sudah harus diganti. Mungkin ampernya sudah terlampau rendah, atau mungkin dari tampilan fisiknya kompresor sendiri sudah nggak memungkinkan. Ya kalau memang sudah diatasi tadi berbagai macam penyebab getarannya tapi tetap aja masih muncul, bisa kamu cek kompresornya. Ya untuk orang awam mungkin nggak terlalu ngerti untuk ngecek kesehatan dari kompresor, tanyakan aja ke teknisi, minta dia cek apakah memang benar kompresornya ini masih bagus atau enggak. Kalau enggak ya bisa diganti. Syukur-syukur ya kalau masih dalam masa klaim garansi ya bisa diganti total ya biasanya, tapi dengan teknisi resmi tentunya. Yang terakhir nih, yang ke-9, yaitu dari instalasi pipa. Kamu cek apakah ada pipa yang tertekuk. Mungkin saja, walau memang kecil kemungkinan, mungkin saja ada pipa yang tertekuk sehingga harusnya itu freonnya bersirkulasi dengan baik, tapi karena mungkin suatu kejadian, mungkin bisa aja kucing main di situ, nggak sengaja keinjek pipa, patah, atau mungkin terbengkok, lebih tepatnya bengkok patah seperti ini ya. Itu bisa menghambat freon juga berputar, dan ujung-ujungnya sebenarnya asli nggak dingin ya, dan suara berisiknya muncul. Ya itulah dia beberapa penyebab, ada 9 ya penyebab kenapa suara outdoor AC itu berisik. Selebihnya bisa kamu cek sendiri. Kalau misalnya nggak mau repot, mudah, tinggal panggil teknisi, lihat, minta tanya ke dia, minta dicek secara menyeluruh dari mana asal suaranya, mereka pasti lebih tahu soal ini. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!